Sekali berbohong, maka akan ada kebohongan-kebohongan yang menyusul. Ketika seorang pemuda yang menyembunyikan kekayaannya untuk melihat ketulusan orang sekitar. Agora é isso, tô aqui. A gente tem que terminar nossa conversa, né? Amigo, a gente tá conversando aqui, dá licença aí. Sebuah kebohongan yang dilakukannya itu untuk menguji kemampuannya di bidang akademik, namun juga untuk mengejar cinta sejatinya. Kira-kira ada gak ya kejadian di kisah nyatanya? Atau mungkin pernah ngalamin yang mirip-mirip seperti ini? Biar gak penasaran, mending lanjut yuk ke videonya. Film yang aslinya berjudul Ricos de Amor ini bergenre komedi romantis yang berasal dari Brazil. Film ini dirilis pada tanggal 30 April 2020 yang berdurasi 104 menit. Oke, selamat datang para pecandu Mupi atau para pecandu Pusreng. Bagi kalian yang subscribe dan share channel ini, semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah. Yuk OTW ke alur filmnya. Ambil posisi nyaman, siapkan kocokan, kencangkan dalaman, dan kuatkan pikiran karena hayalan akan segera dimulai. 1 bulan silam, Teto yang dijuluki Pangeran Tomat adalah anak pemilik perusahaan saus tomat yang terkenal di kotanya. Dia kaya dan selalu dimanjakan oleh ayahnya. Semua keinginannya selalu dipenuhi. Dia tidak pernah bekerja dan dia berkarakter playboy. Orang kaya mah bebas, guys. Hampir di tiap harinya, dia selalu pusreng dengan wanita yang berbeda. Kebiasaan itu yang membuat ayahnya khawatir. Dia selalu didukung oleh temannya, Igor. Di tempat yang berbeda, ada Paula, seorang calon dokter yang ingin segera mendapatkan izin praktik di rumah sakit. Dia harus magang sebagai dokter muda di sebuah rumah sakit di Rio de Janeiro. Dia bersahabat dengan sesama dokter muda lainnya, yaitu Raisa juga Katia. Katia mengajak Paula dan Risa untuk menghadiri pesta lajangnya karena Katia akan segera menikah. Tetapi Paula tidak jadi ikut karena Dr. Victor memintanya untuk ikut operasi. Namun saat Dr. Victor menunjukkan ketertarikannya pada Paula, ia pun beralasan sakit dan menyusul kedua temannya di terminal. Sementara Teto yang bersantai di kolam renang melihat Igor yang akan ke sekolah. Ia mengajaknya bertaruh lagi. Bila Teto yang menang, maka Igor harus menuruti kemauannya. Seperti biasa, Igor memang tak pernah menang dari Teto, dan ia harus menuruti kemauan anak majikannya itu. Menemaninya untuk membeli hadiah ulang tahun Teto. Sang pemilik menyarankan untuk mengurangi kecepatan mobil yang dikemudikan Teto. Namun, anak muda ini tetap terus memacu adrenalinnya. Sampai pada ketika mereka melewati mobil polisi lalu lintas, hingga mereka dikejar dan diberhentikan oleh polisi tersebut. Awalnya dibebaskan oleh pak polisi, namun tidak dengan sang polwan. Ia menyuruhnya keluar dan mulai memeriksanya. Saudade de você, sabia? Vera? Já tá na lista. Vai lá, vai lá. Sorenya, sesuai perintah ayahnya, Teto datang ke pabrik. Ayahnya memanggil. Teto terus-menerus merayu untuk menghadiahkannya mobil pilihannya. Namun, ayahnya mempunyai opsi lain untuk hadiahnya. Si ayah ingin menghadiahkan sebuah pekerjaan di perusahaannya. Di sisi lain, malam hari di taman bermain, Paula dan dua sahabatnya nampak bersenang-senang, bergembira menonton pertunjukan musik. Malam di mana Teto merayakan ulang tahunnya di tempat yang sama, bergembira bersama dikelilingi wanita-wanita cantik yang memujanya. Igor yang namanya tidak ada dalam undangan, kesulitan untuk masuk. Dia memanggil Teto untuk memasukkannya. Teto pun merasa senang, walau sahabatnya itu datang terlambat. Karena Teto ingin mengenalkannya kepada Selma, wanita pujaan Igor. Apa daya, ternyata Igor harus merasakan kekecewaan. Ternyata wanita pujaannya lebih menyukai Teto. Igor yang merasa marah, pergi meninggalkan Teto dengan perasaan kesal. Teto mengejarnya sehingga terjadi pertengkaran di antara mereka. Teto selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Teto yang merasa omongan Igor ada benarnya, lalu dia pun melepaskan pakaiannya, membuang kalung yang menjadi identitas keluarganya, berbaur dengan orang-orang dan melanjutkan kegembiraannya berperang tomat. Teodoro Trancoso Neto. Dan tanpa sengaja, ia melempar tomat mengenai Paula.
Dokter cantik ini tidak terima, lalu mengomeli Teto. Bersamaan dengan itu, dua teman Paula diganggu oleh sekelompok pemuda. Paula yang hendak melerai pun menjadi korban pelecehan pemuda tersebut. Teto yang melihatnya berusaha untuk membantu, namun dia dihantam sikut pemuda besar itu hingga terjatuh. Paula dan kedua sahabatnya lalu berinisiatif mengobati patah tulang hidung Teto. Pemuda itu mengajak Paula ke lahan pertanian ayahnya untuk membersihkan hidungnya. Kemudian dia berbohong dengan mengaku dia adalah anak seorang pesuruh di pertanian tersebut. Teto yang mengagumi gadis itu berusaha untuk merayunya, namun ditolak oleh Paula. Sang dokter pun menyuruh Teto untuk beristirahat. Keesokan harinya, tidak seperti biasa, Teto bangun sendiri tanpa wanita di sisinya. Mendengar klakson mobil dari kejauhan, bergegas menuruni tangga, menyambut sang ayah yang membawakan hadiah yang diimpikannya. Akhir pekan pun tiba. Teto mengajak Igor ke Rio de Janeiro dan bersepakat untuk bertukar identitas. Teto pergi ke pesta pernikahan Katia. Namun, merasa salah memakai kostum, ia pun menukarnya dengan seorang petugas kebersihan. Dalam penyamarannya untuk bertemu gadis pujaannya, Paula terkejut menemukan Teto ada di sana. Mereka mengobrol sampai pada ketika Dr. Victor datang mengganggu. Dr. Victor yang menyepelekan dan meremehkan Teto dibuat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Paula. Dia berbalik arah menuju ke Teto dan mendaratkan bibirnya dengan dahsyat, membuat Teto terkejut, tapi dinikmatin juga ya. Sambil berjalan di pantai, kebohongan selanjutnya pun dimulai. Teto menceritakan kehidupan palsu karangannya, kesusahannya hingga harus bekerja keras membantu orang tuanya. Jika ingin sukses, kita harus bekerja dan berusaha. Begitulah hidup, ungkapnya. Teto pun mengatakan besok ia akan memulai program magang di Trancoso Rio. Paula pun memberinya dukungan. Paginya, Teto dan Igor mendatangi kantor cabang perusahaan ayahnya. Di lobi, tanpa sengaja mereka melihat Monique di sana. Perkenalan peserta magang dimulai, dan mereka berdua bertukar peran. Igor yang menjadi Teto mendapat perhatian lebih dari para karyawan di sana. Sebaliknya, Teto yang berperan sebagai Igor justru sering mendapat hukuman karena tidak becus melakukan pekerjaannya. Teto yang melihat Igor mendapat pujian dari Alana merasa kesal, memutuskan untuk menelpon Monique dan meminta bantuan. Singkat cerita, Teto bertemu dengan Monique dan menceritakan masalahnya, hingga ia meminta bantuan wanita itu untuk membimbingnya. Monique meminta bayaran mahal, banyak kebutuhan yang harus dia penuhi, salah satunya biaya dokter untuk kakaknya. Keesokan harinya, Teto mulai menemui Paula di rumah sakit, meminta pertolongan memeriksa kakak Monique. Namun, ketika Monique meminta resep, Paula tak dapat memberikannya karena dia masih dokter muda. Monique yang kecewa dengan Teto menuangkan kekesalannya. Teto harus merayunya dan menawarkan mobilnya sebagai imbalan jika Monique berhasil membuatnya terpilih sebagai karyawan Trancoso. Paula yang menyusul mencoba menolong Monique dengan membuatkan janji untuk pemeriksaan kakaknya di rumah sakit. Sebagai rasa terima kasihnya, Teto mengajak Paula berkencan dan wanita cantik ini pun menyetujuinya. Dini harinya, Monique bertandang ke apartemen Teto, lalu membangunkannya. Ia mulai bertindak memaksa pria itu untuk bisa selangkah lebih maju dari orang yang masih tidur, datang ke kantor lebih pagi dan belajar tentang sesuatu. Alana nampak tak suka dengan inisiatif Teto. Dengan kesal dan putus asa, pemuda ini pun merobek satu persatu fotokopiannya. Gagal dengan cara pertama, Monique memberikan jurus-jurus yang lain, terus memberikan strategi-strategi untuk mengesankan orang lain. Selain tentang pekerjaan, Teto juga meminta saran untuk kencannya bersama Paula. Monique pun mengajarkan dan memberikan saran pada pemuda ganteng itu. Weekend ini akhirnya Teto berkencan dengan Paula, mengunjungi klub dan menari. Mereka pun keluar dan mengobrol, menikmati malam dengan kecupan menggelora. Bingung mencari tempat untuk bermalam, akhirnya Teto meminta bantuan Igor. Mereka menuju ke tempat yang telah disiapkan Igor, sebuah pavilion di atas apartemen Teto, mengeluarkan sofa ke balkon, lalu menghabiskan malam dengan kehangatan yang membara. Muito melhor. Dengan bersemangat, pagi ini Teto menuju kantor.
Pada saat presentasi, Teto memberikan masukan untuk kepentingan kampanye iklan, berupa air mancur saus tomat. Alana malah mengusulkan karya Igor, yaitu berupa maskot tomat yang berkualitas, dan akhirnya diputuskan untuk menyerahkan kepada kedua sahabat ini untuk mewujudkannya. Sepulang kantor, Alana meminta imbalan kepada Teto KW alias Igor, pria itu untuk membawanya ke apartemen. Memasakkannya spaghetti saus tomat, tapi Alana justru menggodanya hingga mereka terlibat pertempuran di atas ranjang. Sedangkan di lokasi yang berbeda, di waktu yang sama, terjadi kebrutalan antara Teto dan Paula yang berakhir dengan kenikmatan. Jadinya, keduanya sedang rasain enak-enak, guys. Teto kesiangan datang ke kantor, sedangkan Igor dipercaya untuk membuat prototipe air mancur. Teto yang kesal hanya bisa mengerjakan yang diperintahkan oleh Igor. Akhirnya, uji coba pun dilaksanakan. Air mancur saus tomat berjalan lancar. Di tempat lain, Paula dan sahabatnya terlihat sedang menyiapkan pesta kelulusan mereka. Keesokan paginya, Teto dikejutkan dengan kedatangan ayahnya, mengenalkan Paula kepada ayahnya. Di perjalanan, Tuan Teodoro memberitahukan kalau anaknya itu harus ikut rapat dengan investor. Teto yang panik karena rapat itu berbarengan dengan pesta kelulusan Paula. Ia pun memberitahu sahabatnya itu dan merencanakan pemecahannya. Malam itu, sesuai dengan rencana yang telah disepakati, mereka memainkan perannya masing-masing. Teto yang harus menghadiri rapat bersama ayahnya dibuat kalang kabut karena harus pergi ke pesta Paula yang tak jauh dari hotel tempat rapat. Os mais talentosos deles são Teto. Bolak-balik menyebabkan Teto kalang kabut, hingga ia tertabrak sepeda, membuat Paula panik dan berlari untuk membantunya. Celakanya, Teto minum obat penenang yang diberikan Raisa dengan minuman yang telah dicampur oleh penenang, membuat kekacauan semakin bertambah. Sampai pada suatu ketika, Teto melamar Paula dengan sebuah lagu, dan tak menyadari kalau ia menginjak api unggun. Tenho uma proposta para te fazer no frio de agosto. Sai daí! Isso tá esquisito, tá tudo bem mesmo? Saat Teto ingin menukar pakaiannya dengan Igor di toilet, tiba-tiba ayahnya masuk dan melihat keadaan keduanya yang tengah telanjang. Salah sangka merasuk di pikiran Tuan Teodoro. Ia pun tak bisa lagi mempercayai anaknya itu. Teto pun menemui Paula yang telah menunggunya. Paula yang telah mengetahui kebohongan Teto dari sepupu Katia, marah besar lalu pergi meninggalkannya. Ketika ingin mengejarnya, kepala Teto berkunang-kunang, gelap dan akhirnya pingsan. Teto yang sudah tak bisa sepaham dengan ayahnya, akhirnya pergi dan menumpang di rumah Monique. Teto pun berusaha menemui Paula untuk menjelaskan, namun telat, karena gadis cantik itu sudah memutuskan untuk menjadi sukarelawan di Amazon. Keesokan harinya, Monique membangunkan Teto yang patah hati. Pemuda ini enggan bangun dari tidurnya, namun dipaksa oleh Monique untuk menghadiri hasil pengumuman magang. Semua sudah hadir di gedung pertemuan. Acara pun dimulai. Pengumuman untuk peserta yang menjadi eksekutif junior di Trancoso dan yang berhasil mendapatkan posisi tersebut adalah Teto. Tak disangka, keduanya berdiri. Teto! Você, vai. Teto menyuruh Igor untuk turun dan menerimanya. Igor turun menuju podium, namun ia memberi pernyataan kalau Teto yang asli ada di atas sana. Teto pun akhirnya meminta maaf atas semua kelakuan dia yang banyak merugikan orang. Monique dan Alana yang butuh penjelasan akhirnya mengejar kedua sahabat itu sampai di parkiran. Kedua wanita itu bisa memahami penjelasan yang diberikan, namun masalah baru muncul tentang kepemilikan mobil. Akhirnya diputuskan mobil tersebut dijual dan uangnya untuk investasi, membuat mereka untuk sukses bersama. Setahun kemudian, Teto terlihat berjalan menuju rumah Monique, masuk dan menuju ke belakang. Kejutan, semua orang berkumpul memberi selamat ulang tahun kepada Teto. Teto menjelaskan semuanya tentang perusahaan yang dibangun bersama Igor dan Monique, juga dibantu oleh Alana yang telah menikah dengan Igor.
Teto pun berterima kasih kepada Paula karena Paula bisa merubahnya menjadi lebih baik dan berguna untuk orang banyak. Teto pun memetikkan tomat segar, menyerahkannya ke Paula. Lalu gadis itu meneplokkan tomat ke pipi Teto, tertawa dan bahagia dengan hamparan tomat di atas atap seluruh kota. Film pun berakhir. Cinta itu tergantung kemasannya. Ada yang bungkusannya bagus, ada juga yang biasa saja. Tapi kalau kita tidak pernah mencoba keduanya, kita nggak akan pernah tahu yang mana yang lebih unggul. Begitu juga dengan teman. Kita nggak akan pernah tahu mana yang benar-benar tulus atau yang cuman ada maunya aja. Tapi gak ada salahnya juga kalau kita bereksperimen dan mencobanya. Jadi kita akan tahu apa itu arti kegagalan. Kegagalan adalah sebuah proses yang akan buat kita untuk lebih memahami bahwa sukses itu tidak instan. Thank you for watching and see you di next video.